dapat ilmu dunia, juga dapat ilmu akhirat. Tiga, empat, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, para peserta hari ini berkenan ya, komitmen, insya Allah sampai besok ya, full ya dari pagi sampai sore. Oke, sebelum itu saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat ya, baik itu untuk diri sendiri maupun nanti ditransfer ke orang lain. Iya, ada suatu perlakuan nanti yang akan diberikan, namun kita juga berikan konsep-konsep apa itu kognitif terapi, dan akan ada integrasi dengan namanya CLT, Contextual Level Theory, atau menentukan jarak psikologis. Durasinya itu biasanya 2 kali 60 menit. Boleh misalnya marah, emotikon marah, sedih, jengkel, simbol ya, kemudian inisial nama ya. Jadi kita nggak langsung tahu namanya siapa. Yang sudah boleh maju satu-satu untuk ditempel di depan, papan kayu di depan. Kita tuangkan dalam simbol ini merupakan perasaan yang betul teman-teman rasakan hari ini ya, sadari ya, secara mindful ya, maksudnya nggak ya udah cari aman aja saya bahagia, padahal untuk diri sendiri mungkin hari ini nggak merasakan itu ya. Cognitive Behavior Therapy atau yang kita sebut dengan CBT. Nah, untuk mindfulness-nya itu mindful ya, biasanya ini dari ajaran timur ya, dari misalnya dari setiap agama itu ada kesadaran ya, begitu ya, seperti agama Buddha, di Islam itu ya ada zikir dan sebagainya. Dan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita perlu mempraktikkan mungkin salah satu cara atau salah satu intervensi sehingga kita mampu untuk mengurai isi kepala kita. Ada benang kusut, ruwet, pikirannya ruwet ya. Jadi ini kan kita bisa nggak membaca pikiran orang lain? Teman-teman tahu nggak apa yang saya katakan dalam hati saya tadi? Nggak ya? Nggak. Tapi kita bisa melihat dari gestur, dari mimik wajah ya. Cuma isi kepala orang lain kita tahu nggak? Enggak ya. Mind wandering, pikirannya mengembara. Nah, apa itu? Misalnya teman-teman duduk di sini hari ini, tubuhnya di sini, tapi pikirannya nggak di sini. Pikirannya lagi mikirin sekolah, misalnya kalau ada yang izin dari sekolah, misalnya gitu, atau memikirkan apa, misalnya kejadian kemarin atau apa. Jadi tubuhnya di sini, orangnya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Nggak enjoy moment, nggak menikmati, nggak present, nggak di sini dan saat ini. Ya, coba kita usahakan dalam melakukan apapun, usahakan itu menikmati. Kita memfokuskan suatu kejadian itu dengan enjoy, menikmati momen itu ya makan, nggak sambil nonton. Jadi kita menikmati setiap gigitan makanan, rasa asin, rasa manis, terus udah merasa kenyang, cukup. Tapi kalau sambil melakukan aktivitas lain, misalnya risol 2, 3 itu nggak terasa kenyang karena nggak nikmatin, tahu-tahu udah habis. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian rumination atau perenungan berlebihan. Misal Nia udah sidang skripsi ya, alhamdulillah mahasiswa berprestasi. Tapi Nia rumination nih, setelah ini mau kerja di mana? Keempat itu ada namanya istilah negatif trait atau 3 pola negatif utama. Ini masuk nanti ke konsep
perilakunya. Memang ada kalanya kita butuh untuk rehat dari aktivitas sosial media. Nah, coba nanti rasakan ya manfaatnya. Next, tiga pola pikir yang saling berhubungan mempengaruhi pikiran seseorang. Seseorang memandang memiliki konsep bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Nah, itu ya. Yaitu negative view about the present. Ya. Memiliki pandangan negatif tentang hari ini. Kita merasa hari ini kita itu nggak ada apa-apanya. Kita merasa hari ini itu kita bukan something, bukan sesuatu. Nah, ya. Nah, itu akan mempengaruhi bahwasannya suatu kejadian, suatu keadaan, bahkan dunia ini itu nggak adil. Yang hadir pada diri kita, itu kita berusaha untuk menerima, terlepas peristiwanya itu seperti apa, kejadiannya itu seperti apa. Misal ya, ada satu peristiwa dalam hidup, konsepnya manusia itu semuanya akan berpulang ya, cepat atau lambat kita yang akan meninggalkan atau kita yang akan ditinggalkan, gitu ya. Nggak muda, nggak tua ya, bayi sekalipun nggak ada yang tahu kan siapa duluan yang akan berpulang ya. Nah, konsepnya seperti itu. Sampai di sisi perasaan sedih, pikiran bingung, merasa kecewa, belum melakukan hal terbaik untuk orang tua, itu harus kita terima dan kita sadari. Jangan kita tolak. Kenapa konsepnya? Kalau kita merasa ya udah nggak apa-apa, aku harus tegar, aku harus kelihatan, itu sama halnya kita tidak mengakui apa yang kita rasakan. Itu hal wajar, hal lumrah. Kalau teman-teman merasa disakiti, merasa dikecewakan, merasa ditinggalkan, itu hal lumrah. Tapi harus dengan konsep mindfulness, menyadari, oh iya saya based cognitive counseling ini. Jadi yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, MBCC mengajarkan individu untuk mampu meregulasi emosinya. Ya, ada nggak yang gampang baper di sini? Pernah nggak teman-teman merasa baper? Pernah ya. Pernah nggak teman-teman merasa kesel? Pernah. Ada yang nggak pernah merasa baper, kesel, marah? Ada yang melempem aja? Nggak. Pasti dalam satu waktu kita merasakan momen itu ya. Merasa kesel, merasa marah, merasa baper, tersinggung, dan lain sebagainya. Alaika nggak paham itu. Nah, kemudian tiba-tiba muncul perilakunya berantem. Nah, itu ya konsep-konsep seperti itu. Nah, kemudian nanti di sesi 3 dan 4 itu ada identifikasi pikiran ya, perasaan, perilaku, dan jarak psikologis. Nah, jarak psikologis itu nanti ada namanya konsep CLT. Breathing ya. Nah, di depan ada video ya, video yang akan memberikan rambu-rambu untuk teman-teman tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang pertama, tarik nafas sambil dihidupkan nih. Ya, inhale. Ya, diatur irama nafasnya ya. Atau peristiwa yang men-trigger kita ya, sehingga kita bereaksi keras atau muncul emosi secara tidak terbendung. Nah, jenis latihan ini dapat kita praktekkan, itu manfaatnya. Latihan mindful breathing, saya udah langsung mindfulness Bu? Enggak, tentu. Saya langsung memiliki kesadaran diri Bu, saya langsung
memiliki kontrol emosi yang baik. Nah, jadi praktek yang pertama ini harus dilakukan secara rutin. Fokus yang terasa itu pikiran muncul. Untuk gangguan automatic pilotnya itu keingat hal-hal yang kemarin dilakukan pribadi. Terus refleksi perasaan setelah latihan itu jadi tenang. Gara-gara tenang itu jadi cara mengatur. Fokus yang terasa itu pas lagi tarik nafas sama merem itu ada beberapa kejadian masa lalu yang muncul gitu, kayak film seperti itu. Terus gangguan yang dirasakan itu sesak sama pusing. Saking tenangnya dan saking nyamannya itu nggak kerasa kalau diri itu tuh nggak berharga gitu. Jadi kayak lagi perasaan gue tuh nggak ngerasain gitu kan. Nah, refleksi untuk fokus yang terasa tadi sedikit tenang, terus ngantuk juga, terus ada sedikit sesak di akhir-akhirnya. Terus kalau untuk gangguan kepikiran tadi aja di jalanan sama kegiatan yang mau ke kampus. Lalu untuk gangguan otomatiknya pilotnya itu nggak ada. Sama untuk refleksi perasaan setelah latihan itu kayak kita tuh saya tuh lebih merasa hidup aja gitu. Lalu lebih rileks. Dan untuk satu hal baru yang saya sadari dari latihan ini yaitu ternyata nafas saya pendek ya. Aliran udara dingin masuk dari hidung saya sampai tenggorokan. Rasanya sangat menikmati momen tersebut. Terus gangguannya itu suara sekitar lucu, terus mau ketawa gitu. Terus setelah melakukannya itu merasa lebih bersyukur, ternyata dikasih nikmat yang jarang disadari gitu. Masya Allah. Yang jadi rileks, nafasnya jadi dingin. Gangguan otomatik pilotnya terlintas pengalaman buruk di masa lalu. Refleksi perasaan setelah latihan ini pikiran jadi lebih terbuka, tubuh jadi rileks, ngantuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran saya itu terjawab gitu aja gitu, langsung terjawab. Terima kasih. Ya. Ada udara masuk ke dalam kepala dan saat membuang itu dada merasa ringan dan fokus, tidak ada hal-hal yang terpikirkan terlintas di dalam kepala saya. Yang selama ini banyak yang saya rasakan atau hal-hal yang sedang saya rasakan saat ini, tapi tadi sama sekali tidak ada satupun yang muncul. Fokus yang terasa itu relax dan sedikit tenang juga. Terus di gangguan atau automatic pilotnya ini sebenarnya dibilang kepikiran nggak ada ya, cuma lebih ke cemas aja gitu. Sama refleksi perasaan setelah latihan itu ya tenang. Tadi ini ada fokus yang terasa, nafasnya jadi agak lega, sensasi tubuhnya tenang, cuman mungkin agak pusing gara-gara kurang istirahat tadi malam. Terus pikiran yang muncul tuh ya lebih rileks. Terus ada automatic pilotnya, pikiran sehari-hari, kadang mikirin apa ya, kayak pelajaran masalah. Yang pertama kali diminta untuk memfokuskan diri pada kejadian saat ini. Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengamati nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Ya, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya pada saat teman-teman merasakan kondisi yang pikirannya terlalu penuh, coba perhatikan. Nah, tapi itu kadang-kadang bisa saja nggak berlaku, ya. Karena ya udah kalau pikirannya penuh ya udah bingung aja mau ngapain, udah stres aja, muncul stres dan sebagainya. Nah, makanya kita perlu latihan. Ya, jadi enggak sekali kita berlatih nafas kita langsung mindfulness, langsung mindful, enggak. Tapi harus dilatih. Ya, body scan itu maksudnya kita mengamati sensasi tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selama 5 menit saya minta
scanning dari bagian kepala sampai bagian kaki. Ujung kaki merasakan. Mungkin tiba-tiba kepalanya terasa berat, atau tiba-tiba oh ternyata selama ini lutut saya tuh sakit gitu. Atau ternyata selama ini lengan saya itu pegel atau apa gitu. Apapun yang teman-teman rasakan, setiap orang punya perasaan berbeda. Baik itu ada sesuatu yang muncul atau bahkan sama sekali nggak ada, relax aja, ya itu juga nggak apa-apa. Tugasnya nanti merasakan bagian tubuh dominan, ya. Bagian tubuh dominan yang dirasakan itu apa? Misalnya mata teman-teman, atau misalnya bagian leher, ya, itu. Kemudian yang kedua, sensasi yang muncul apa? Kok jadi kaku ya? Kok jadi tegang? Atau menjadi hangat? Menjadi dingin? Atau menjadi rileks aja, ringan, ya? Kemudian ada emosi nggak yang muncul? Ya. Nggak tahu, tiba-tiba saya merasa kesel banget. Karena di pikiran saya mengingat ada orang yang pernah menyakiti. Pada saat saya melakukan body scan, itu muncul lagi kesel, keselnya nggak tertolong, misalnya gitu, ya. Kemudian insight yang didapat apa? Gitu, ya. Jadi ada 4 hal yang perlu teman-teman amati pada saat melakukan body scan dengan kombinasi mindful breathing. Jadi bagian tubuh dominan yang saya rasakan itu di bagian pundak. Itu sensasi yang muncul pada saat saya scan body tadi, rasa tegang sama linu gitu. Terus emosi yang menyertainya, kesel karena ngerasa nggak nyaman, sama cemas kayak kenapa nih gitu. Insight-nya ngerasa lebih jadi mengenal diri sendiri gitu dan relax aja sih. Ada rasa deg-degan dikit, tapi nggak tahu sebabnya apa. Untuk di badan secara keseluruhan panas dingin.